saya lihat di kalangan bawah juga orang butuh 100.000 aja susah Pak sekarang ini. Di bawah 1,2 juta per orang per bulan, itu termasuk rakyat miskin. Artinya ada pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati kelas atas. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kembali kita berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Saya Freddy Lulu, seperti biasa dengan tamu-tamu yang selalu saya sapa My Leader. Hari ini saya didatangi tokoh yang saya kira cukup punya karakter di Republik ini. Saya perkenalkan Bapak Antoni Budiawan. Betul ya? Ya. Selamat datang Pak Antoni. Ya, selamat. Terima kasih. Pak Antoni Budiawan ini alumnus dari Erasmus University Belanda. Juniornya Pak Kwik Kian Gi. Kita tahu ekonom terkenal yang punya karakter juga. Memang orang-orang yang tamat dari Belanda itu, Leiden, Erasmus itu mereka punya cara pandang itu beda dan sangat kritis. Dan Pak Antoni ini adalah mantan rektor dari Kwik Kian Gi School of Business. Masih muda beliau ini, walaupun kelihatannya sama saya, beda setahun aja. Kalau saya 63, beliau 64. Tapi ya kita mau berpikir banyak hal soal, karena bidang studinya adalah ekonomi, politik, sehingga saya kira cocok untuk kita berbagi dengan para pemirsa Sobat Leader tentang apa sih yang membuat kita ini, ekonomi Indonesia ini atau kehidupan kita ini kok makin susah ya. Kayak langsung aja kita tanya dengan beliau nih. Beliau punya kajian banyak sekali karena beliau adalah eksekutif direktur dari PEPS itu, Political Studies Economy and Policy Studies. Economy and Policy Studies ya, PEPS ya, ini lembaga beliau, institut beliau. Jadi saya kira banyak yang kita perlu lihat kajian-kajian yang terbaru yang mungkin Anda harus ikuti sampai akhir. Pak Antoni, saya biasa panggil Pak Tony apa Pak Antoni nih? Yang enak aja. Pak Antoni, kenapa sih kayaknya saya pun terasa. Saya enggak tahu, saya ini kelas bawah Pak, dulu kelas menengah, kelas bawah, berat sekali Pak. Dan teman-teman saya lihat di kalangan bawah juga orang butuh 100.000 aja susah Pak sekarang ini. Ya. Ini kenapa nih keadaan nih Pak? Iya, ini sangat menarik. Pertama adalah yang definisi dari kelas menengah ya. Kelas menengah itu definisinya kurang lebih mereka yang mempunyai belanja ya, atau pendapatan lah ya, yang bisa membelanjakan uangnya antara 2 juta rupiah sampai 9,9 juta rupiah, 10 juta lah ya. Per bulan? Per bulan. Nah, jadi kalau mereka yang biasa belanjanya adalah lebih dari 10 juta, itu termasuk udah kelas atas. Nah itu. Jadi kalau kelas bawah? Kelas bawah adalah di bawah itu, di bawah 2 juta. Ya, dan di bawah 1,2 juta per orang per bulan, itu termasuk rakyat miskin menurut kriteria dari Bank Dunia, yaitu untuk negara yang berpendapatan menengah atas seperti Indonesia gitu. Dan jumlahnya 172 juta rakyat miskin itu. Ya memang ekonomi ini semakin sulit gitu. Karena data BPS pun mengakui bahwa ada kelas menengah turun kelas. Nah, bukan kalau naik mendingan ya, bagus ya, tapi ini turun kelas gitu menjadi ya berarti di bawah 2 juta gitu. Dan mungkin sebagian mereka bisa menjadi rakyat miskin menurut definisi Bank Dunia tadi. Nah, jadi ada sekitar 10 juta turun kelas. Oh, luar biasa gitu.
Nah, jadi memang sangat terasa sekali ya di kalangan kelas menengah, dan yang bawah juga tingkat kemiskinannya semakin besar. Jadi artinya apa? Pertumbuhan ekonomi kita kan dari dulu kurang lebih 5%. Tetapi kenapa pertumbuhan ekonomi kok hampir sama saja tapi kelas menengahnya turun? Iya. Nah, artinya ada pertumbuhan ekonomi yang hanya dinikmati kelas atas. Sekelompok orang itu. Yang di bawah ini tidak masuk sebagai ekonomi yang inklusif untuk mereka gitu. Jadi eksklusif. Eksklusif. Jadi bukan kelompok inklusif tapi kelompok eksklusif gitu. Iya. Nah, Indonesia kan dalam konstitusi semua kan untuk kesejahteraan bersama. Ya kan, kalau kita lihat pasal 33 itu kan semua sumber daya ini kan untuk kepentingan rakyat, untuk kesejahteraan rakyat ya. Tapi Pak Antoni, itu kenapa sampai turun begini nih? Karena negara-negara luar juga sedang menghadapi hal yang sama, krisis. Karena kita pakai standar Trump jadi presiden lalu tarif naik tinggi ini, lalu seolah-olah kita kena dampak itu. Trump jadi presiden kan baru ini aja kan. Kelas menengahnya kita turun dari katanya di 2024 gitu. Jadi udah turun duluan gitu. Jadi pertama, kita punya pasal 33 konstitusi bahwa kesejahteraan adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia itu kan adanya hanya di kertas gitu. Ya, di kertas sebagai ya hanya hiasan aja itu. Itu diucapkan sewaktu kampanye. Tapi realisasinya kan tidak ada. Realitanya adalah bahwa jauh dari itu gitu. Bahwa realitanya ada 171, hampir 172 juta orang yang mempunyai pendapatan 1,2 juta ke bawah, itu. Termasuk rakyat miskin, itu ada 171 juta orang. Sedangkan ada 1, 2, 3 orang itu mempunyai kekayaan over puluhan triliun bahkan ratusan triliun. Lalu kenapa bahwa kok apa sih yang salah ini atau yang menyebabkan bahwa rakyat Indonesia itu begitu banyak jumlah rakyat miskinnya, bahkan ada yang masih di bawah absolut kemiskinan ya. Lalu bahkan ada yang stunting. Di negara lain terjadi nggak? Tidak gitu. Artinya di Malaysia sudah tidak ada itu. Thailand tidak ada. Bahkan sekarang rakyat miskin kita dalam persentase itu hampir 3,5 kali lipat dari Vietnam dengan kriteria yang sama. Padahal waktu itu Vietnam masih sebagai negara berpendapatan menengah bawah. Baru sekarang masuk nih tahun 2024 ini menengah ke atas gitu. Jadi tidak juga. Nah, artinya apa? Artinya ada yang salah dengan pembangunan ekonomi Indonesia ini. Ada yang salah dalam mengelola. Pembangunan ekonomi Indonesia ini yang tadi inklusif bagi beberapa orang saja. Berarti nggak bisa dijadikan benchmarking bahwa ekonomi turun ini karena semua lagi krisis, dunia lagi krisis. Tidak bisa. Ini hanya Indonesia. Ini hanya fenomena Indonesia. Berarti salah urus. Bahwa ada negara lain yang juga lebih parah bisa saja. Tetapi bahwa in general di saya sebutnya ASEAN 7. ASEAN 7 itu berikut Vietnam ya. Itu ya kita yang paling agak mundur lah pembangunan. Jadi intinya salah urus. Jadi ada negara-negara yang juga terdampak krisis itu salah urus dia. Kayak Bangladesh dan lain-lain Sri Lanka dan sebagainya. Masa kita yang begini kekayaan banyak begini kok kita jadi miskin karena krisis, karena dampak. Kan memang nggak masuk akal juga gitu. Beda dengan tahun 98 ketika krisis ekonomi, keuangan lalu menjurus ke krisis politik. Gitu ya, Pak ya. Jadi tidak bisa disamakan pada waktu itu krisis dunia juga, krisis moneter. Tapi ada sumbangan dari dalam negeri juga karena salah urus juga. Nah, ini menarik. 97 itu sebetulnya tidak benar-benar fenomena dunia,
tetapi ada di beberapa negara Asia, khususnya Thailand, Indonesia, Malaysia, dan ditambah Korea. Ya, itu dia mempunyai, itu waktu kan semua memakai mata uang fixed exchange rate, kita rezim kurs tetap gitu. Kurs tetap. Nah, itu dilihat bahwa dengan menggunakan kurs tetap dan neraca perdagangan kita defisit terus, maka kita punya valuta kurs, kita punya nilai mata uang kita itu overvalued, kemahalan. Ada yang melihat ini lalu kemudian berspekulasi, lalu membeli dolar karena dilihatnya rupiah sudah kemahalan, lalu dibuang tuh rupiah, dia beli dolar, dan terjadilah itu depresiasi dari kurs kita itu. Pertama adalah Thailand terkena, kemudian Korea, Indonesia masih belum, dianggapnya Indonesia masih bagus, pertumbuhan ekonomi masih hampir 8% ya pada tahun 96-nya. Era itu kan pernah diingatkan sama JP Prong juga waktu IGGI dulu, ya kan? Nah, itu menarik. Kan, kita jadi emosi kan? Itu menarik itu, karena JP Prong itu kita mendapat dana bantuan dari IGGI. Lalu mereka harus inspeksi apakah benar uang itu digunakan sesuai dengan penggunaannya, dengan itunya. Nah, itu dilihat bahwa banyak yang terindikasi bahwa di situ ya intinya dia mencurigai ada markup lah. Curiga ini bahwa tidak ada semuanya itu. Nah, gitu. Nah, jadi itu agak keras, tapi ya reaksi kita adalah pada saat itu menyalahkan putus hubungan lalu kita ganti dengan CGI. Ya, konsultatif gitu. Group of Indonesia. Yang kemudian dialihkan ke Perancis kalau nggak salah ya, CGI itu. Nah, jadi tapi sebetulnya pada saat itu kan semua orang juga sudah menjadi rahasia umum bahwa proyek-proyek bantuan, so-called bantuan tapi seharusnya pinjaman, itu adalah banyak kebocorannya. Bahkan ada yang mengatakan kebocorannya 30% dan sebagainya. Saya sendiri sebenarnya tidak percaya bahwa kebocoran itu 30% gitu. Tapi ada yang memakai teori-teori yang mengatakan kebocoran itu 30% gitu. Bahwa ada kebocoran, terus ada privilege ekonomi kepada pihak-pihak tertentu, gitu kan. Dan inilah yang intinya adalah fundamental tapi ekonomi. Masih under control. Dan intinya adalah fundamental ekonomi pada saat itu terkait dengan perdagangan internasional kita itu memang lemah. Sebetulnya hari ini pun mencerminkan itu. Nah, saya sebagai ahli ekonomi, ini kan kelasnya Pak Kwik berarti tidak main-main, apalagi dari Erasmus University, kita tahu tokoh-tokoh yang lahir dari sana itu punya cara pandang yang sebenarnya kita harus adopt. Kalau Pak Antoni melihat ya, ini kalau kita batasin salah kelola ini dari kapan? Karena begini, saat-saat ini kan orang salahin reformasi, orang salahin demokrasi, orang salahin yang besar ya. Dari era transisi dari Pak Habibie ke Gus Dur dan Gus Dur ke Bu Mega dan Bu Mega ke SBY, itu mereka tuh sangat hati-hati soal pinjam uang bantuan ini tuh hati-hati sekali dan terjaga sampai di Jokowi itu kan kita tahu bahwa dia sangat kencang soal infrastruktur dan macam-macam pinjaman bantuan luar negeri dan orang percaya kan. Dan ini kan juga karena kepercayaan yang dulu. Nah, kebetulan beliau muncul. Nah, ini kalau cara pandang Anda gimana nih? Ini salah kelola dari zaman setelah reformasi, karena reformasi, ataukah dari zaman 10 tahun yang lalu ini pemerintahan Jokowi? Nah, jadi kalau mereka ada yang menyalahkan bahwa ini reformasi adalah umumnya lebih terkait kepada sistem rekrutmen presiden. Bahwa demokrasi lalu berdasarkan partai politik di mana yang mengatur tidak lagi dulu berdasarkan musyawarah di parlemen ya, di MPR gitu yang menunjuk presiden dan sebagainya. Jadi di sini menyalahkan dalam hal itu. Amandemen kita punya
konstitusi, rekrutmen kepada pemilihan pilpres secara langsung yang dianggap sebagai liberal sekali. Tetapi kalau kita dalam hal itu sebetulnya yang menjadi masalah inti adalah bahwa hukum di Indonesia ini di bawah kekuasaan. Jadi tidak ada penegakan hukum yang benar-benar independen. Yang harusnya independen, pihak yudikatif yang kemudian dicoba untuk dikooptasi menjadi bagian dari eksekutif. Bahkan Jokowi mengakui secara terang-terangan KPK yang harusnya komisi independen lalu bahkan diakui di dalam undang-undang KPK yang terakhir sebagai bagian dari eksekutif. Nah, ini salah satu, ini udah kebablasan, itu satu blunder sekali. Itu akan saya singgung lagi nanti sebentar lagi. Nah, intinya kalau kita lihat yang kedua adalah bahwa di sini memang memberikan kontribusi terhadap hal itu. Lalu kemudian di zaman setelah reformasi masih sangat kental sekali mengenai ada oposisi dan sebagainya gitu. Bahkan sewaktu SBY menjadi presiden pun oposisi pada saat itu termasuk kuat gitu ya. Itu waktu dari PDIP dan pada saat itu bergabung Gerindra juga waktu 2009-nya ya itu menjadi oposisi dan di situ sangat kuat sekali gitu. Dan menjadi sebagai pengawas atau kontrol terhadap roda pemerintahan, jalannya roda pemerintahan. Di situ menjadi sehat. SBY tidak bisa bergerak sembarangan lah ya, karena DPR-nya pada saat itu cukup kuat gitu. Nah, terus kemudian setelah zaman Jokowi, SBY turun, Jokowi, nah disinilah dia mulai memprakarsai bahwa menguasai DPR sampai 70%, 80%. Artinya di situ udah mutlak. Dan DPR-nya pun berkolaborasi, berkolusi dengan pemerintah. Jadi undang-undang apapun kemudian disetujui. Meskipun undang-undang ini pertama melanggar konstitusi dan kedua tidak berpihak kepada rakyat. Berpihak kepada tertentu saja. Contohnya apa? Contohnya adalah pertama kali undang-undang teks amnesti. Itu adalah sangat merugikan bangsa itu ini. Waktu awal Jokowi jadi presiden. Iya. Waktu 2016 dia 2014 ya akhir, lalu teks amnesti itu 2016 2017 programnya, dan di situ banyak undang-undang yang seharusnya melanggar konstitusi itu di approve ya, disetujui di DPR. Kemudian puncaknya adalah di undang-undang KPK yang tadi barusan saya sebut gitu, bahwa di situ adalah bagian dari eksekutif dan bisa ditunjuk. Jadi independensinya itu sudah tidak ada gitu. Nah, konstitusi kita MPR ya, kita ada TAP MPR itu waktu mengamanahkan adanya komisi independen untuk menegakkan pemberantasan korupsi. Nah, di situ itu. Tapi kemudian dibuat seperti itu, jadi melanggar TAP MPR. Terus kemudian ada nggak lama dari itu ada Undang-Undang Cipta Kerja yang dinyatakan inkonstitusional oleh Omnibus Law itu. Omnibus Law. Lalu dikatakan inkonstitusional oleh MK. Tetapi kemudian 2 tahun kemudian langsung lagi diserahkan lagi dengan Perpu pada saat itu. Perpu Undang-Undang Cipta Kerja. Lalu kemudian disetujui di DPR langsung. Nah, seharusnya itu sudah tidak boleh lagi. Dan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini jelas sekali dasarnya adalah pembohongan. Kenapa dasarnya pembohongan? Karena di Perpu itu mengatakan ada kegentingan memaksa. Kegentingan memaksanya apa? Kegentingan memaksanya akan ada krisis ekonomi global. Nah, Perpu itu tidak boleh yang berkalimat dengan akan ada gitu. Perpu itu harus kejadian dulu gitu ya. Seperti Perpu Corona sudah terjadi baru ada gitu. Kalau kita ngomong akan, jadi mereka bisa meng-create
1000 akan kan Ya. gitu, akan terjadi ini, akan terjadi itu dan sebagainya. Ini yang seharusnya tidak boleh. Jadi Perpu ini sebenarnya tidak sah. Dan faktanya apa? Faktanya sewaktu Desember, dia keluarkan Desember ya, kuartal 4 2022 itu 2002 ya, itu pertumbuhan ekonomi Amerika itu 4% secara triwulanan. Itu terkuat sepanjang berapa tahun gitu. Jadi tidak akan ada yang namanya krisis ekonomi global. Dan faktanya memang terus itu tidak ada. Dan ekonomi Indonesia pun tidak ada krisis gitu. Jadi jelas ini adalah pembohongan kepada publik. Nah, itu. Jadi ini masalah kita ya pada saat itu secara politiknya. Tapi terus lalu gimana secara ekonomi? Ya. Secara ekonomi ada negara otoriter, termasuk rezim otoriter, tetapi ekonominya bagus, rakyatnya sejahtera. Misalkan negara yang sangat keras kepada rakyatnya, yang menjalankan kebijakannya adalah berdasarkan prinsip-prinsip yang otoritarian, misalnya Singapura. Iya. Tetapi ekonominya luar biasa besar, tinggi kenaikannya. Semua fine city namanya. Nah, terus Fine country. ada juga negara yang berbasisnya adalah demokrasi. Ya, juga ada yang sangat sukses gitu. Lalu ada yang berdasarkan menjurus lebih ke sosialis. Ya, sosialis demokrat lah gitu ya, negara Skandinavia. Itu juga ekonominya bagus gitu. Jadi masalahnya adalah bukan kita pilihan dari dari prinsip kita punya sistem kenegaraan kita apakah otoriter apa segala gitu. Ada sistem kerajaan pun sebetulnya bagus juga gitu ekonominya gitu ya. Nah, kita dilihat di sini adalah yang menentukan itu adalah economic policy. Jadi salah urus sebenarnya. Salah urus dari leadernya. Dari leadernya dan economic policy-nya, kebijakan ekonominya. Dia membuat kebijakan ekonomi kan dari dia. Dari saat dari dia, jadi dia mau arah kemana kan terserah dia. Jadi berarti di era Jokowi ini ada salah urus dia, atau dia punya desain tersendiri tentang ekonomi Indonesia. Saya lebih cocok adalah begitu, lebih setuju bahwa ini adalah bukan salah urus dalam arti ketidakmampu, tapi salah urus dengan ada satu yang kesengajaan, intention untuk ke situ. Ya itu kita lihat semuanya apa yang diinikan PSN lah apa semua kebijakannya adalah kebijakan yang sangat merugikan rakyat gitu. Jadi ini kebijakan yang memang intentionally merugikan rakyat gitu dan menguntungkan pihak-pihak tertentu gitu. Nah, jadi kalau kita lihat dengan tidak ada kontrol DPR, lalu dia menjalankan kebijakan ekonomi yang seenaknya, lalu kemudian dengan pencitraan, dengan mengerahkan buzzer yang kritik segala dihabisi. Nah, itulah yang membuat ekonomi ini terpuruk dan melanggengkan arah ekonomi yang ingin dicapai. Nah, di sini kita lihat bahwa kebijakan ekonomi itu akhirnya membuat katanya pertumbuhan ekonomi rata 5% ya, kurang lebih ya dari 2015. Itu pun saya mencurigai bahwa 5% ini sebetulnya tidak benar gitu. Tidak benar berarti saya menyebutnya ada fabrikasi data ekonomi. Fabrikasi data ekonomi artinya apa? Artinya data itu di style sedemikian rupa, sebetulnya faktanya tidak segitu gitu. Jadi dibuat sejak 2014 era Jokowi, kita baru rasakan sekarang ya. Jadi sebenarnya ini negara ini sudah diatur dengan benar ya sebenarnya. Tapi karena by intention sehingga tujuannya bukan untuk baik sebenarnya. Ya Jokowi melakukan pembangunan promosi infrastruktur di mana-mana memang sampai hari ini kalau kita lihat ke bandara-bandara yang hampir standar modern semua, pesawat enggak ada loh. Jarang pesawat. Saya diceritakan beberapa teman kayak di Mataram dan sebagainya. Itu pesawat dulu banyak, sekarang makin sedikit dan itu overheadnya maintenance-nya tinggi sekali. Iya.
Ya, jadi begini, pembangunan infrastruktur kan adalah pembangunan yang sangat mudah sekali dilakukan oleh setiap orang. Ada duit tinggal bangun aja kan gitu kan. Hanya duit. Hanya ada duit, nggak ada duit ya utang kan gitu. Kalau artinya siapa yang mampu pinjam uang, iya kan? Karena kebetulan modal mulai dari reformasi ini kan semua pemimpin sebelumnya kan dipercaya tuh. Iya. Jokowi terima kepercayaan dunia begitu luar biasa dengan muncul dengan kesederhanaannya. Maka dia mudah meminjam uang dan negara-negara mampu memberikan dengan sukacita mungkin ya. Iya. Tapi sebetulnya sebentar. Jadi saya rasa adalah meminjamkan duit itu bukan karena percaya Jokowinya adalah satu pemimpin yang jujur, yang humble ya, sederhana dan sebagainya. Enggak begitu juga. Karena dia melihat mereka itu investor-investor yang meminjamkan uang itu melihat juga ada keuntungan di situ karena bunga yang diberikan untuk surat berharga negara ini kan lebih tinggi dari obligasi negara-negara yang mirip dengan kita gitu. Lebih tinggi dari Vietnam, lebih tinggi dari Filipina, lebih tinggi dari Thailand, lebih tinggi dari Malaysia. Surat-surat bunganya, suku bunganya. Iya, surat berharganya. Ya, kita sangat banyak kita udah lepas surat berharga kita udah luar biasa. Iya, sangat banyak sekali. Nah, itu keuntungan dari mereka bukan karena bahwa mereka melihat bahwa pemimpin saat itu Jokowi ya mempunyai satu kelebihan yang humble dan sebagainya, nggak begitu gitu, sederhana dan jujur, pasti nggak begitu. Ya buktinya kan terakhir kan OCCRP itu kan menominasikan menjadi pejabat nomor 2 ya di nomor 2 terlibat di dalam organized crime dan corruption. Gitu. Media juga yang kok bisa ya? Kok bisa semua DPR, eksekutif, legislatif, yudikatif, semua penegak lembaga publik, lembaga negara, TNI, Polri, semua melihat kok wah hebat sekali nih pemimpin yang dicintai rakyat. Sebetulnya saya rasa nggak begitu. Sebetulnya adalah mereka dilihat hebat adalah karena mereka terlibat untuk diberikan kenikmatan. Kan kenikmatan itu artinya dalam bentuk uang atau jabatan dan sebagainya, lalu kemudian kenikmatan itu akan dibayar, akan ditagih oleh Jokowi mendukung mereka, mendukung Jokowi gitu. Jadi ada biayanya gitu. Jadi mereka dibiarkan, ada yang disengaja dibiarkan korupsi ya, dan menikmati itu lalu dibuat sandera kan gitu kan. Dibuat sandera bahwa oke, kalau Anda tidak mendukung saya itu. Nah, itu. Jadi sekarang ini berarti semua pada tersandra dong nih. Pada tersandra gitu. Jadi nggak bisa buat apa-apa, KPK juga tersandra, polisi juga tersandra, semua ya bisa. Iya, yang paling tegas kan yang paling telak itu kan kalau kita lihat kan sewaktu di mana Gibran dicalonin kan gitu kan. Lalu kemudian baju kuning di Golkar itu sampai mengambil Gibran kan untuk sebagai calon wakil presiden dari Golkar kan gitu kan supaya Gerindra bisa sama Golkar gitu. Kenapa begitu? Pada saat itu menurut beberapa informasi yang di media ketua umumnya kan tersandra kan gitu kan bahwa bahkan setelah itu satu tahap setelah itu malah dia katakan bahwa dia harus mengundurkan diri setelah mencalonkan Gibran, lalu dia harus mengundurkan diri kan gitu kan, dan diganti lagi oleh orang kepercayaannya kan. Kok hebat sekali Jokowi ya? Ya kalau ada uang hebat lah. Di mana sih kalau di sini kalau dia mau bisa menguasai begini? Oke, sebelum itu kita kembali kepada utang. Utang kita zaman SBY itu cuma 2.600. Orang mengatakan bahwa Jokowi utangnya karena ada pandemi dan sebagainya. Enggak juga. Dalam 5 tahun saja, itu 2.600, itu tuh semua sampai presiden dari zaman Soekarno, terus Soeharto dan sebagainya, sampai Gus Dur, Megawati, dan SBY. Nah, 2.600. Kemudian satu periode 2015 ke 2019, ini utang Jokowi ini udah hampir 4.600. Berarti naik sudah kurang lebih 2.000 triliun dari 2.600 triliun. Jadi memang kenaikannya sangat tinggi sekali gitu. Yang tadi jor-jorannya mengenai infrastruktur dan sebagainya gitu. Tapi Pak, saya kan heran ya. Kan apapun perencanaan yang diusulkan, ide atau gagasan membangun apapun, kan DPR itu kan mengkaji Pak. Untuk jangka panjang, untuk meruginya, kan ini uang pinjaman, kan gitu. Ya akan kembalikan kan anak cucu itu kan. Saya kira kenapa ya, kok semua
kayaknya yes aja, kayak termasuk IKN misalnya. IKN itu sebenarnya mereka semua ragu, tapi di atas kertas setuju semua. Jadi Jokowi nggak salah dalam hal ini. Iya, sebetulnya bukan masalah Jokowi salah apa tidak salah, tetapi dia tetap bersalah dalam arti dia mengorkestrasi ini bersama ketua umum partai. Yang membuat mereka itu anggota DPR tidak bergerak itu kan karena ketua umumnya kan. Karena kalau dia tidak turuti, dia harus bisa di-recall dan sebagainya gitu kan. Itu ada ancaman-ancaman pencopotan jabatan gitu. Sehingga mereka itu tidak bisa bergerak sesukanya. Menyuarakan apa yang ingin mereka suarakan. Mereka sudah tersandera. Apalagi kalau mereka diiming-imingi dan apalagi kalau mereka diberikan kenikmatan. Maka tidak usah ketua umumnya memerintahkan, mereka pun akan apapun mereka setujui. Ingat nggak waktu Omnibus Law itu disetujui di mana hanya malam-malam dan sebagainya gitu kan. Nah, ini adalah sudah ya siapa yang merencanakan itu, merancang itu semua, ya itu bagian dari kepala negara, bagian dari Jokowi juga ikut merancang itu semua, bahwa dia mencoba untuk bermain humble, bahwa itu bukan salah dia dan sebagainya, tidak bisa gitu karena sudah terlihat sekali apa yang koalisi-koalisi itu adalah semua di bawah kendali dari ketua umum partai bersama Jokowi. Ya sekarang kan kita lihat ketua namanya partai-partai itu kalau kayak gula di mana kan semua berkumpul di situ. Kekuasaan di mana mereka tidak mau lari dari kekuasaan kan. Jadi yes semua, ya kan. Harus mungkin dalam nurani mereka no, tapi secara politik mereka harus katakan yes, gitu kan. Nah tadi kan kita singgung bahwa keterpurukan sekarang ekonomi ini akibat permainan sejak 10 tahun yang lalu. Berarti kan Pak Prabowo ini sekarang kan menerima semacam apa ya akibat dari betul, ya. Tapi kesulitan ekonomi inilah. Tapi beliau masih dalam tataraf memuji pemerintahan yang lalu sehingga mereka bisa jalan seperti ini. Dan kemudian tadi disinggung juga soal ada kelompok orang tertentu yang menikmati ini. Ini mereka punya kepentingan apa ya? Ya pasti kelompok ini adalah kepentingannya adalah kepentingan bisnis lah, kepentingan uang lah, menguasai ekonomi Indonesia gitu kan. Nah itu berapa puluh triliun, berapa ratusan triliun gitu. Mereka mendapatkan konsesi. Kalau dibilang asing pada saat itu, kita masih ingat bahwa hilirisasi nikel itu kan diberikan kepada asing kan, hampir semuanya asing. Nah itu padahal sumber dayanya di sini. Jadi kita menikmati apa rakyat kita? Yang dinikmati adalah hanya sebagai bencana alam aja nantinya gitu kan. Setelah dia ini kerusakan lingkungan dan sebagainya. Jadi kelompok-kelompok ini yang menikmati. Jadi kelompok ini adalah hanya segelintir orang gitu. Yang disebut yang dinamakan, yang kita biasa sebut terakhir-akhir ini di zaman Jokowi, yaitu oligarki kan gitu. Tapi Jokowi sendiri pernah ngomong bahwa di era dia itu berhasil Freeport diambil alih, Petral dibubarin atau pokoknya semua sahamnya lebih besar ke Indonesia. Tapi memang kadang-kadang saya pikir, tapi orang ngeluh terus ini. Itu Pak melihat. Oke, kita contoh ngambil Petral lah. Buktinya setelah diambil alih terus apa? Mafianya tetap aja kan. Ini kan hanya sebagai sebagai gimmick aja lah, bahwa dia sudah berhasil membubarkan Petral dan sebagainya. Tapi kalau kita lihat kemudian dibongkar oleh Kejaksaan Agung, itu ada korupsi 193 triliun dan sudah ditangkap, terbukti kan. Satu tahunnya 193 triliun merugikan negara. Saya heran Pak, ini korupsi di era Jokowi itu yang sekarang ditangkap ini nilai sedikit sekali yang miliaran Pak. Rata-rata di eksekutif itu hampir 1000-an triliun tuh. Triliunan pokoknya yang lewat sekretaris ininya. Kemudian kolusi dengan pengusaha, pejabat dan pengusaha, itu lembaga-lembaga BUMN itu nilainya bahkan Pertamina 193 triliun per tahun, 5 tahun.
Jadi 1 kuadriliun, 1.000 triliun. Dan di dia kayaknya nggak ada getaran. Kayaknya nggak ada getaran, Pak. Iya. Kemudian timah, itu juga potensinya ratusan triliun. Ya, tapi timah itu ratusan triliun, jangan lupa itu ada kerugian ekonomi. Bukan benar-benar korupsi yang dihitung. Dihitung kerugian ekonomi, potensi kerusakannya itu. Iya, dan sebagainya. Tapi Pak, kok getarannya kayaknya kok nggak ada orang, publik juga nggak care juga. Sekarang Kementerian Pendidikan aja, pendidikan 9,9 triliun. Nah, beli itu laptop. gimana? Beli laptop. Itu baru satu ini. Itu baru satu. Katanya semuanya. Iya. Berarti benar itu apa yang dianalisa Pak Antoni itu, bahwa ini dampak dari salah by intention itu, mengelola negara by intention untuk kepentingan tertentu. Jadi semuanya harus mendukung, semuanya mendukung dengan sukarela karena ada kepentingan ekonomi di situ, ada benefit yang bisa diperoleh, benefit personal dan sebagainya gitu. Kalau enggak, mungkin orang juga tidak mau. Karena apa? Karena risikonya di dia gitu, karena dia juga mendapatkan benefit itulah maka dijalankan. Jadi hampir semua di kementerian itu dari 2014 sampai dengan 2024 hampir semua kementerian itu ada korupsi. Di mana yang tidak ada? Jokowi bisa bilang bahwa oke, saya berhasil ini. Oke, itu tadi yang saya katakan mengenai Petral. Nah, itu kan terbukti bahwa itu hanya pencitraan saja gitu. Di balik itu kan sebetulnya sangat besar sekali kerugian negaranya kan gitu kan. Terjadi lagi maksud saya mafia-mafia di situ gitu. Lalu kemudian Freeport. Ini saya sudah itu waktu ketika saya di kampus Kwi Kian Gi, itu juga kita seminarkan sewaktu dia mau mengambil alih. Dan mengambil alihnya ini juga cenderung ini menyalahkan undang-undang. Cenderung menyalahkan wewenang Jokowi sebagai presiden. Apa yang saya sebut itu? Begini, pada saat itu Freeport itu izinnya harusnya habis Desember 2021. Menurut Kepres, peraturan presiden yang sebelumnya adalah dia bisa perpanjang paling cepat itu 2 tahun sebelumnya, yaitu Desember 2019. Paling lambat 6 bulan sebelumnya, yaitu Juni 2021. Jadi paling cepat bisa diperpanjang Desember 2019. Pada saat itu Jokowi kan sudah tidak presiden. Harusnya dia itu sudah harus menyerahkan kepada presiden tahun 2019 apakah mau perpanjang atau tidak. Tetapi 2017, 1 Januari 2017, Jokowi mengeluarkan peraturan presiden yang mengatakan bahwa boleh perpanjang itu 5 tahun di muka. Lalu paling lambat 2 tahun di muka. Jadi kalau kita bilang 2021, jadi mundur 5 tahun 2016 sudah boleh. Dia perpanjang. Untuk itulah dia di 2017 dan 2018 memperpanjang Freeport. Ada apa ini? Dan kenapa ini tidak dianulir oleh DPR? Dan saya mempelajari itu, pengambil alihan itu ada 2 sumbernya, yaitu dari Freeport sendiri dan dari satu yang namanya Rio Tinto. Rio Tinto yang di take over sebetulnya participating interest, ya, bukan saham. Tapi kemudian dikonversi menjadi saham dan di sini yang di take over harganya berbeda. Participating interest dari Rio Tinto itu jauh lebih mahal dari yang di take over dari Freeport. Jadi di sini ada indikasi harga ini adalah kemahalan. Saya sudah ungkapkan ini, tetapi ya, kan kita tahu. Rugi Indonesia dong. Berarti. Sangat merugikan. Sangat merugikan dong. Katanya itu sudah berhasil mengusir itu orang dari Freeport, maksudnya asing di Freeport. Iya, itu 51% diambil. Dia kalau dia ambil segitu dengan harga segitu, tentu saja mereka akan sangat untung sekali. Kalau kita tidak perpanjang di 2019 atau perpanjang lalu dengan nilai take over-nya tidak sebegitu, kan harusnya lebih untung. Kenapa tidak dilakukan itu? Karena pada tahun 2021 itu akan habis itu masa berlaku, masa itunya konsesinya gitu. Oke lah, kita akan perpanjang lagi sampai 2041. Itu memang bisa, tetapi kan ada kondisi-kondisi yang lain kan. Tapi itu yang tadi participating apa namanya? Interest itu yang membuat naik
jadi mahal ya itu Iya, sahamnya. Iya. Ya itu salah satunya. Berarti menguntungkan yang Oh sangat, pada saat itu Rio Tinto itu sangat diuntungkan sekali gitu, sangat diuntungkan sekali. Karena sebetulnya itu bukan saham. Kuatirnya di situ kong kali kongnya di sana. Karena itu sebetulnya bukan saham itu sebetulnya. Itu participating interest yang dia mendapatkan cuman hak dari laba saja. Tapi pada saat itu pun hak laba itu sudah mau selesai dan untuk menambah dia punya operasional sampai 2041 nantinya. Sampai hari ini belum ada yang menggugat atau meneliti itu atau membuka. Saya tidak pernah mendengar. Tidak pernah mendengar. Ini baru saya dengar. Iya. Soalnya kita udah seminarkan sewaktu di kampus Kwi Kian Gi. Oh gitu ya. Nah kalau lihat keadaan sekarang ini kan, memang Jokowi ini sampai hari ini kayaknya makin tereskalasi, orang melihat sosok Jokowi ini 10 tahun ini ada kerusakan besar yang harus diselesaikan oleh negara ya. Tapi sampai hari ini beliau tetap tidak muncul tapi malah berupaya memenjarakan orang-orang di sekitar, termasuk ijazah dan sebagainya. Saya tidak mau ingin masuk ijazah, tapi kepemimpinan beliau ini by intention yang tadi kalau kita lihat itu, ini kan berbahaya bagi negara ini ya. Bahkan Prabowo pun akan sulit karena tersandra juga, ini kan dia bekas menterinya. Iya, jadi benar sekali. Jadi ini memang sangat sulit. Jadi menurut saya adalah kalau Indonesia mau maju ke depan, ini Indonesia harus menyelesaikan permasalahan 10 tahun kebelakangan ini secara adil. Ya, jadi kita tidak perlu bahwa Jokowi bersalah atau tidak. Ya diadili saja kan gitu kan. Jadi dilihat kayak Pak Harto juga ya. Iya, bahwa itu memang bersalah apa tidak gitu. Data-datanya kan banyak gitu. Tapi di era Jokowi ini kok kayaknya itu kan sulit sekali ya. Itu kan kuncinya kan karena DPR-nya. Kalau DPR-nya independen, kalau DPR-nya memikirkan bangsa, dia pasti melihat pelanggaran konstitusi ini adalah memang berakhir dengan impeachment. Tapi kalau DPR-nya tidak peduli, DPR-nya bahkan juga mendukung, lalu tidak ada yang bisa ada proses di MPR. Pak Antoni lihat nggak secara dari kacamata ekonomi politik, kira-kira kemiskinan daya beli, kesulitan rakyat, yang kemiskinan sudah sampai 170 juta dari hitungan Bank Dunia itu, kira-kira ini bisa berdampak nggak pada satu titik tertentu, maka bukan pengadilan negara lagi atau parlemen di Senayan, tapi bisa jadi pengadilan rakyat. Ya, potensi ke sana sangat besar. Begini, waktu zaman Pak Harto juga semuanya aman-aman saja. Sampai tahun 96 juga aman-aman saja. Pertumbuhan ekonominya 7,9%. Tahun 1997 juga masih sebetulnya pada semester pertama itu masih aman-aman saja. Tidak ada yang percaya bahwa ekonomi Indonesia itu bisa masuk resesi, bisa masuk gitu krisis moneter gitu. Nah, begitu di Thailand berkembang itu, lalu kemudian ke Indonesia dan itulah terjadi. Artinya apa? Artinya krisis moneter itu potensinya di sini itu sangat besar sekali karena utang luar negeri kita ini sangat besar. 440 miliar US dollar. Nah itu kalau sebagian saja itu keluar, maka kita punya ekonomi akan kolaps. Kita punya valuta akan kolaps. Kita punya kurs akan kolaps. Lalu ada yang sesumbar mengatakan bahwa ekonomi kita, kurs kita kalau 20.000 pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa dari mana? Ini adalah bola salju. Kalau sampai 20.000, pertanyaannya, apakah swasta utangnya itu bisa bayar apa tidak obligasi yang dalam US dollar? Kalau dia tidak bisa bayar, maka akan terjadi chaos dan ketidakpercayaan dari investor, dan investor akan juga menguangkan obligasi dari pemerintah. Dan itu akan terjadi capital flights, dan ini akan terjadi krisis moneter baru gitu. Apakah itu tidak mungkin terjadi? Sangat mungkin sekali. Yang tadi saya katakan, karena jumlahnya kita punya
utang ini terlalu besar, uang asing yang ada di Indonesia terlalu besar dibandingkan dengan kita punya pendapatan dari menghasilkan devisa, karena menghasilkan devisa kita sendiri masih defisit, yaitu transaksi berjalan, bahwa selama pandemi ini defisitnya mengecil atau bahkan di 2 tahun itu surplus di 2022 dan 2023 karena harga komoditas naik. Begitu harga komoditas turun, ini kita punya defisit neraca transaksi berjalan ini akan membesar lagi. Artinya apa? Artinya tekanan ini sangat besar sekali terhadap rupiah. Maka itu rupiah itu terdepresiasi terus sampai 17.000 dan kemudian sekarang sekitar 16 ribuan ya, menguat. Karena menguat apa? Menguat karena ada intervensi saja gitu. Utang di era Jokowi sampai hitung average 10.000 triliun sekitar ya. Saat ini 9.900. Waktu di zaman Jokowi akhir lah kita sebutnya itu sekitar 8.700 triliun. Itu utang pemerintah. Utang pemerintah. Belum utang BUMN, utang swasta. Iya. Itu hitung enggak, Pak? Begini, jadi utang itu sebetulnya dibagi dua. Satu adalah kalau utang pemerintah dengan utang pemerintah, kita hitung utang pemerintah aja. Tapi infrastruktur biasanya. Jadi kita tidak menghitung utang swasta kepada perbankan Indonesia. Terus yang kedua adalah utang luar negeri. Ini dua jenis utang ini yang kita hitung. Nah, utang luar negeri termasuk utang swasta. Termasuk utang swasta dan termasuk BUMN. Ya, itu berapa, Pak? Itu. Nah, utang luar negeri kita itu 440 miliar yang tadi saya sebut. Itu termasuk US dollar. Itu berarti rupiah berapa itu? Itu rupiah ya berarti sekitar 7.200 triliunan ya. Udah 7.000 triliun lebih. 7.000-an triliun tambah dengan utang pemerintah. Enggak, itu udah utang pemerintah luar negeri. Jadi utang pemerintah yang dalam negeri tidak termasuk. Jadi yang mempunyai exposure besar adalah yang mempunyai bisa risiko bukan utang dalam negeri pemerintah. Itu enggak menjadi apapun itu tidak menjadi masalah gitu. Tapi utang luar negeri. Yang menjadi risiko adalah utang luar negeri, karena utang luar negeri kita harus bisa memenuhinya dengan ada devisa. Kalau tidak ada devisa, maka akan terjadi depresiasi besar-besaran terhadap nilai tukar kita gitu. Ini risikonya. Dan yang akan memicu krisis moneter, dan kalau krisis moneter sudah terpicu, maka akan terjadi krisis ekonomi. Dan kalau krisis ekonomi yang berat, akan terjadi krisis politik. Nah, ini yang jadi cikal bakalnya itu rentetannya gitu. Biasanya utang itu besar, kan saya selalu bertanya, untuk rakyat peluang usaha makin banyak kan gitu, tapi kok rakyat makin miskin gitu loh. Jadi berarti selama ini utangnya itu memang statis ya, digunakan untuk proyek-proyek statis yang tidak apa ya, menghasilkan, memproduksi dengan jangka waktu yang tertentu. Iya. Itu dia bergeraknya di lingkaran atas saja. Kalau kita bilang infrastruktur itu kan berarti bergeraknya di lingkaran atas. Kira-kira menguap berapa persen dari utang kita itu, Pak? Yang hanya bisa terserap di bawah infrastruktur dan segala menguap itu kalau analisa Pak Antoni? Saya melihat sewaktu di pandemi itu kan utangnya besar sekali kan, sampai berapa 1.200 triliun, terus kemudian 800 triliun sampai 600 triliun gitu. Itu sangat luar biasa besar. Dan saya lihat bahwa kebijakan-kebijakan di masa pandemi itu adalah kebijakan yang sangat tidak terkendali, tidak terkontrol. Yang namanya PEN-PC itu, jadi apa namanya, penanggulangan ekonomi nasional dan COVID. Itu sampai 600-700 triliun, dan itu tidak ada jejaknya gitu. Jejaknya kemana itu? Apa yang dihitungkan? Itu harus diselidiki. Iya, itu kan ada yang membantu UMKM lah katanya, ada yang membantu ini apa sekolah sampai segituan untuk penguatan ekonomi. Baru Menteri Sosial yang masuk penjara. Itu banyak sekali itu. Lalu kemudian ada kartu yang namanya kartu prakerja. Ini kartu prakerja ini itu 1 tahun aja itu menghabiskan 20 triliun. 1 tahun saja gitu. Dan
ini dinikmati oleh segelintir orang yang mempunyai platform kerja itu. Platform itu aja. Mereka yang itu, yang ada 8, ini jelas ada indikasi kolusi di sini. Nah ini harus dilihat siapa yang akhirnya menikmati ini. Ya, jangan KTP saja yang diselidiki ya. Ini 20 triliun ini dananya cukup besar di hampir semua bidang ini. Itu 1 tahun aja ya. Jadi itu banyak sekali gitu. Nah saya melihat bahwa di situ kemungkinan besar itu tidak kurang dari 30% bocor. Pak Antoni lihat nggak? Ini kan kita tahu, tadi kita sudah bicara panjang lebar, dampak kepada pemerintahan hari ini. Kita lihat Pak Prabowo sejak dilantik, komitmen dia berantas korupsi. Artinya korupsi di masa lalu itu harus diberantas, bukan korupsi akan datang. Dia hanya mengingatkan supaya pejabatnya tidak melakukan praktek-praktek itu lagi. Itu sudah bagus. Itu janji, dan sampai hari ini pidato di mana-mana masih melaksanakan itu. Kedua, masalah langkah-langkah program terobosan untuk makan bergizi gratis untuk, saya pikir mungkin yang supaya kita cerdas ini anak-anak masa depan itu sah-sah saja, tapi kalau salah urus juga bukan menghasilkan, maka dana hilang tidak menghasilkan apa-apa. Kemudian banyak hal yang apa yang Anda lihat dari yang dihadapi Prabowo sekarang? Iya, bahwa dia mendapat warisan ekonomi yang sangat buruk itu sudah pasti, dan itu membuat kemampuan pemerintahan Presiden Prabowo ini lebih terbatas gitu. Jadi bahwa tantangan 8% ini, pertumbuhan ekonomi 8% sampai 2029 memang menjadi sangat menantang gitu, bahwa dan kemungkinan besar tidak tercapai gitu. Apalagi melihat pertumbuhan Q1 triwulan 1 2025 ini, dan diperkirakan triwulan 2 2025 atau sampai dengan akhir tahun 2025 juga lebih rendah dari 5%. Tapi situasi kondisi saat ini adalah tidak mudah bagi Prabowo misalkan mau memberantas korupsi gitu, karena kita lihat, dan ini juga menjadi kritik banyak orang, bahwa itu menterinya yang terindikasi itu aja semua ada di situ kan gitu kan. Tetapi saya lihat bahwa memang kerusakan ekonomi ini sangat besar sekali, dan saya setuju bahwa Prabowo ini memang harus sangat hati-hati sekali. Karena pertama adalah dia memang semacam hutang budi kan gitu dengan bisa memenangkan presiden. Jadi ya itu harus menjadi catatan dia sendiri gitu. Nah, kalau kita lihat lagi mengenai apa yang sudah dilakukan, saya rasa progresnya ada gitu. Contohnya misalnya kan terbuka bahwa di situ ada korupsi di Pertamina. Itu kan tidak main-main. Siapa yang terlibat di situ? Lalu kemudian terakhir ini menyeret nama besar lagi, yaitu Adaro kan gitu. Nah, itu menyeret lagi gitu. Jadi ini yang besar-besar sekali gitu yang terseret. Mulai muncul gitu kan. Terus ada lagi bahwa di sini terbongkar lagi di Kementerian Pendidikan gitu. Nah, jadi kalau Kementerian Pendidikan ini kan ada yang melihat ada keterlibatan dari Luhut katanya. Nah, jadi ini sudah luar biasa. Memang dia harus hati-hati karena dia melihat bahwa ini melibatkan petinggi-petinggi yang sangat ini teori sekali. Apa dia gunakan ya, Pak? Nah, ini ya saya rasa ini adalah kehati-hatian saja, bahwa sekaligus membalancing kekuatan ekonomi sambil dia membangun. Dia sebetulnya sebagai presiden mempunyai kekuatan penuh. Kalau dia mau ikut aja seperti kayak Duterte, dia bisa sikat semua itu. Ya kan? Itu supaya kan orang lihat, orang kecil juga bisa lihat. Tapi ini kan tapi kan Duterte juga akhirnya kan terkena dengan HAM dan sebagainya gitu kan. Nah, itu saya rasa dia sangat hati-hati di situ.
Tapi kalau dilihat dari progresnya, kalau saya melihat arah-arah ke sana sudah ada, dan mudah-mudahan ke depannya itu tidak ada kompromi. Dia semakin kuat sambil dia mengkonsolidasikan dia punya internal supaya dia bisa ada kepastian untuk memberantas ini lebih dalam lagi. Yeah. Itu harapan saya sih. Saya melihat ini teori kayak orang teori makan bubur panas itu Pak di kampung kan plat piring, kalau kota kan mangkok ya. Kalau di kampung itu kan piring plat supaya orang makan dari pinggir-pinggir dulu nih. Iya. Tapi di tengah ini siapa Pak? Yang paling panas ini siapa? Dan kalau dilihat dari berita-berita yang terkait dengan Kementerian Pendidikan kan ada, lalu di situ nggak tahu berita ini hoax apa tidak ya. Nadiem mengatakan bahwa di sini bagi dua dengan Jokowi dan Gibran jadi saksinya di Solo. Jadi menariknya ini kalau muter-muter ini dan pada akhirnya masuk tengah. Apa itu mungkin Presiden Prabowo perintahkan tentara jaga sampai kejaksaan sampai tingkat ketiga ke bawah katanya gitu. Iya, saya rasa itu bukan perintah sembarangan lah ya. Iya, nggak mungkin. Ya, itu pasti ada intelijen yang ini apa segala untuk sudah ada kajian intelijen. Iya, Indonesia kan canggih Pak di intelijen ini. Iya, jadi saya setuju itu. Saya lihat ini menarik dan saya juga optimis apa langkah-langkah Pak Prabowo ini mudah-mudahan kita lihat dan gini ya. Orang-orang cerdas seperti Bung Karno, Pak Harto, Habibie, sampai ke SBY, kita lihat mereka tahu porsi di mana. Dan Pak Harto kan sama Bung Karno sama Pak Harto kan dekat. Dekat sekali. Tapi pada akhirnya dia harus squeeze Bung Karno di Wisma Yaso. Iya kan? Gak bergerak. Walaupun tidak ketahuan, tapi ini demi kekuasaan. Kalau Bung Karno bersuara, kan bisa hancur ini republik. Pendukungnya besar juga gitu. Apalagi sudah jadi presiden. Nah, kaitkan dengan Jokowi, saya bukan mau samakan Bung Karno dengan Jokowi, tapi Jokowi ini walaupun dia orang biasa, tapi dia pernah presiden 2 kali. Tentu orang apalagi sudah dipromosi mengikutnya sampai 80% dan sebagainya. Ini dan sekarang yang muncul buzzer influencer segala penuh itu kayaknya garis keras juga gitu kan. Tapi saya mempunyai pandangan yang lain itu Bung Fred. Apa ya? Gini, saya melihat bahwa sebetulnya yang dinamakan pendukung-pendukung Jokowi itu hanya ilusi saja. Ilusi. Halusinasi aja gitu. Karena sebenarnya tidak ada, itu adalah karena berdasarkan hanya survei-survei. Iya. Ya. Survei. Jadi kalau kita lihat, saya melihatnya itu tidak ada. Jadi yang purnawirawan, pernyataan dari purnawirawan itu yang bilang makzulkan dari Gibran itu sudah sangat jelas gitu. Bahwa saya rasa misalkan di TNI, saya rasa itu tidak ada yang mendukung ke sana lagi gitu. Di polisi apakah masih ada? Saya rasa sebentar lagi juga tidak ada gitu. Karena sudah jelas bahwa dia cuma bisa menggerakkan itu kemungkinan besar karena dia masih bisa membayar. Dia masih ada uang banyak untuk membayar buzzer atau yang namanya lawyer. Tapi uang berapapun yang dikeluarkan itu kan akan lihat alirannya, akan kelihatan nantinya. Iya. One day itu akan terbuka semua. Itu dia. Kan orang dulu di era Pak Harto pun semua pendukung Pak Harto yang garis keras pada akhirnya kan buka-buka semua mencari selamat masing-masing. Saya rasa akhirnya akan ke situ. Gitu. Mengerikan ya Pak. Iya, saya rasa akhirnya dia tidak bisa sekuat itu. Jadi saya rasa dengan baru berapa 6 bulan turun dari presiden ya, kemudian sudah begini. Dia punya tindakan, udah tidak ada yang mendukung lagi. Sekarang cuma lawyer, lalu kemudian survei, cuma itu aja yang mendukung. Tidak ada gitu. Bahkan begini, kalau dia ada yang mendukung, dia itu tidak akan mengerahkan preman. Iya. Sampai ke situ. Sampai di situ, iya kan? Nah itu menjelaskan bahwa itu tidak ada dukungan gitu. Orang Jawa pun juga bingung. Kok pakai preman? Orang Jawa kan biasanya kayak gitu-gitu dia nggak ada kayak urusan kayak begitu, dia batin aja kan. Iya. Tapi itu tidak proper lah. Tidak proper, apalagi presiden ya. Iya, bahwa itu memang sudah jelas sekali itu menunjukkan satu kepanikan dan keterpojokan. Intinya kepanikan dan keterpojokan.
Baik Pak Antoni, kita udah 1 jam nih. Saya pikir kita harus sudahi. Tapi saya hanya mau minta saran atau masukan apa untuk pemerintahan Prabowo ini, agar dari sisi kajian ekonomi tadi kita sudah lihat dan politik, kira-kira dari Pak Antoni apa? Ya, saya rasa sebetulnya sama saja yang seperti saya sering menulis, dan pada saat itu adalah dalam konteks mengkritisi, yaitu yang penting di dalam satu pembangunan ekonomi mempunyai prasyarat, pembangunan ekonomi dan pembangunan negara lah ya, itu mempunyai satu syarat. Satu syaratnya adalah penegakan hukum. Tanpa penegakan hukum maka kita tidak akan bisa mencapai apapun gitu. Nah, kalau penegakan hukum ini sudah dilakukan, maka kita bisa menata kembali, kita punya kebijakan-kebijakan untuk memenuhi apa yang ada di konstitusi kita, yaitu menciptakan masyarakat adil dan makmur. Nah, dari situ kita berharap bahwa Presiden Prabowo dalam waktu mungkin tidak perlu terburu-buru, tapi harus ada tahapan-tahapannya. Pemberantasan korupsi ini harus tegas, dan katanya akan ada reshuffle menteri gitu. Nah, diharapkan menteri-menteri yang terindikasi masalah itu harus segera diganti oleh menteri yang proper, yang menteri yang benar-benar diharapkan dari masyarakat bisa menciptakan satu perbaikan kepada Indonesia. Demikian Bung Fred. Baik, terima kasih Pak Antoni dan Sobat Leader. Demikian sekitar 1 jam bincang saya dengan Pak Antoni Setiawan, Antoni Budiawan, seorang pengamat ekonomi dari Erasmus University Belanda dan pernah menjadi rektor di Kwik Kian Gi School of Business, dan sekarang sebagai pendiri dari Political Studies and Political Economy and Public Policy Studies. Dan semoga apa yang kita bicarakan hari ini bermanfaat untuk Anda. Silakan ikuti sampai akhir. Saya Fred Nolu, sampai jumpa lagi. Terima kasih Pak. Ya.